Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosi Kania Dewi, NIM saya 223707210008. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021 dari Universitas Untirta. Hari ini Senin tanggal 19 Juli 2021 saya akan melaksanakan uji kinerja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini Senin tanggal 19 Juli 2021 kita bisa bertatap kembali mulai pembelajaran pada awal tahun ajaran baru. Untuk pertemuan kali ini, Ibu harapkan kita tetap terapkan protokol kesehatan. Ya, masih ingat dengan 3M? Pakai masker, menjaga jarak, serta mencuci tangan menggunakan sabun. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan tidak ada sesuatu apapun yang menghalangi aktivitas pembelajaran kita. Kita mulai dengan berdoa bersama terlebih dahulu. Untuk berdoa, Ibu akan tunjuk salah satu orang untuk memimpin doanya. Coba Ibu tunjuk Raisa. Coba pimpin doanya. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca Al-Fatihah. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih buat Raisa yang mau memimpin doa di awal pembelajaran. Setelah kita berdoa, menambah semangat nasionalisme kita akan menyanyikan lagu kebangsaan kita. Semoga setelah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya menambah semangat nasionalisme kita terhadap tanah air. Nah, untuk lebih lanjut, Ibu mau menunjukkan suatu benda. Pernahkah kalian melihatnya? Tahukah kalian namanya? Coba perhatikan. Nah, kalau ini benda apa? Bawang merah. Iya, pinter. Kalau ini? Wortel. Pinter. Satu lagi. Nah, tahukah ini apa? Pisang. Pisang. Sering kalian melihat benda-benda ini? Sering. Suka makan? Suka. Nah, Ibu ngapain ya memperlihatkan benda ini pada kalian? Kali ini kita akan belajar mengenai materi yang berkaitan dengan 3 buah benda ini. Materi yang akan kita pelajari kali ini yaitu tema 1,
Selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku. Dan pembelajaran 3. KD yang akan kita pelajari yaitu, kemudian KD yang keduanya yaitu KD Bahasa Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu 1. Adapun bagian konsep materi yang akan kita pelajari seperti pada layar yang kalian lihat. Untuk materi IPA kita akan belajar mengenai perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Kemudian bahasa Indonesia akan belajar mengenai ide pokok dan simpulan. Nah, untuk lebih jelasnya, coba kalian amati terlebih dahulu gambar pada layar. Kemudian buat pertanyaan yang berkaitan dengan gambar tersebut mengenai perkembangbiakan. Siapa yang mau bertanya barusan? Saya, Bu. Nisa, boleh Nis. Oh, Anur. Ya, Anur apa? Bagaimana cara Bagaimana cara perkembangbiakan pohon pisang? Yuk, siapa yang mau menjawab pertanyaan dari Anur? Dengan cara tunas. Tunas, pintar. Dengan cara Resi, boleh Resi, sudah mengangkat tangan. Bagaimana cara berkembang biaknya bawang merah? Bagaimana cara perkembangbiakan bawang merah? Siapa yang tahu ya? Bawang merah itu berkembangbiaknya seperti apa? Ubi lapis. Berkembang biak secara vegetatif. ubi lapis, Ubi Bisa, lapis. boleh. Ubi lapis. Ubi lapis. Wah, hebat. Ternyata sebelum dijelaskan kalian sudah bisa menjawab Vegetatif. pertanyaan dari teman kalian. Benar sekali. Nah, untuk lebih jelasnya, silakan kalian buka buku tema 1-nya. Jadi buka buku tema 1. Sekarang silakan baca terlebih dahulu. Nisa, ayo Nis, baca Nis. Tumbuhan selain berkembang biak dengan cara generatif, juga berkembang biak dengan cara vegetatif. Bagaimana perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan? Ayo kita cari tahu. Perhatikan gambar berikut. Gambar nanas. Nanas berkembang biak dengan cara vegetatif. Pembibitan tunas dapat dilakukan untuk pengembangbiakan. Mengembangbiakannya, pinter. Lihat pada gambar. Pada gambar pertama itu ada gambar nanas. Nanas merupakan salah satu tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif. Paragraf yang kedua, coba baca. Resi. Bawang merah memiliki bentuk terlapis yang di tengahnya akan tumbuh tunas. Umbi lapis terdiri atas daun yang tumbuh melapisi batang dan membengkak di dalam tanah. Bawang merah ini ternyata salah satu tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis. Maksudnya nanti dijelaskan lebih rinci lagi melalui video pembelajaran. Ibu akan menampilkan video pembelajaran. Silakan kalian amati, cermati, dan pahami materi yang Ibu share melalui video pembelajaran ini. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif adalah perkembangbiakan tumbuhan yang hanya melibatkan satu induk saja. Dapat dikatakan bahwa perkembangbiakan secara vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melalui kawin. Perkembangbiakan vegetatif ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami tidak melibatkan campur tangan manusia. Contoh vegetatif alami yang pertama adalah spora.
Kotak spora atau sporangium akan pecah, lalu spora akan keluar dan jatuh di tempat yang cocok. Spora akan tumbuh menjadi tanaman baru. Spora fungsinya mirip dengan biji. Apakah kalian tahu contohnya? Ya, lumut dan pakis. Ini adalah gambar tanaman pakis. Kalau kita lihat lebih dekat, pada daun terdapat sporangium. Apakah kalian pernah melihatnya juga? Yang kedua adalah tunas. Tunas adalah tumbuhan muda yang baru tumbuh dari bagian tubuh induk tumbuhan. Pasti kalian sudah mengenal contohnya. Pisang dan bambu. Ini adalah tanaman pisang yang sering kita jumpai. Jadi jangan heran meskipun tanaman pisang tidak dirawat, mereka akan tumbuh subur karena melakukan perkembangbiakan secara vegetatif. Selanjutnya adalah bambu. Lihat tunasnya baru tumbuh. Perkembangan vegetatif dengan umbi ada 3. Umbi batang, umbi lapis, dan umbi akar. Kita mulai dari umbi batang. Umbi batang adalah batang yang menggembung dan tumbuh di dalam tanah. Biasanya digunakan tanaman untuk menyimpan cadangan makanan. Kalian pasti sering memakannya. Ya, contohnya adalah kentang dan bengkuang. Ini adalah tanaman kentang. Jadi, ketika kalian menanam kentang, dari kentang itu akan tumbuh tunas-tunas baru yang nantinya akan menjadi pohon kentang. Umbi lapis. Umbi lapis adalah lapisan-lapisan daun atau susunan yang berlapis-lapis yang mengelilingi batang dan tumbuh di dalam tanah. Apakah kalian masih ingat contohnya? Ya, bawang merah dan bombay. Jadi, ketika kalian menanam bawang di suatu media, entah air ataupun pupuk atau tanah, bawang itu akan menumbuhkan tunas baru seperti yang pada gambar ini. Umbi akar. Umbi akar adalah akar yang menggembung, namun tidak berruas-ruas, berisi cadangan makanan. Contohnya, lobak dan wortel. Ini adalah tanaman lobak. Jadi ketika kalian ingin menanam lobak, kalian bisa memotongnya, namun tidak menghilangkan pangkal batangnya. Dan ketika kalian tancapkan ke tanah, lobak itu akan tumbuh kembali menjadi tanaman lobak yang baru. Selanjutnya, akar tinggal. Akar tinggal atau rizom adalah batang yang tumbuh mendatar di bawah permukaan tanah, berbentuk mirip akar, berbuku-buku atau berruas-ruas. Coba kalian perhatikan jari kalian, itu adalah contoh berruas-ruas. Contohnya adalah kunyit, jahe, lengkuas, dan masih banyak lagi. Ketika kita ingin menanam tanaman yang baru, kita bisa memotong sedikit lengkuasnya dan menguburkannya kembali ke dalam tanah. Vegetatif buatan, yaitu melibatkan campur tangan manusia. Contohnya adalah cangkok, yaitu mengusahakan batang tanaman berakar sebelum ditanam ke tanah. Langkahnya adalah mengupas kulit batang, lalu membungkusnya dengan tanah humus sehingga akar dapat tumbuh pada bagian yang dikupas tersebut. Contoh tanaman yang dapat dicangkok adalah apel, mangga, dan nangka. Stek, memotong bagian tumbuhan, kemudian ditanam dan dapat tumbuh menjadi tanaman baru. Contohnya singkong dan mawar. Nah, jadi batang singkong kamu potong, lalu tinggal kamu tancapkan saja ke tanah dan batang itu akan menumbuhkan akar dan jadilah tanaman yang baru. Stek ini bukan hanya stek batang, namun stek daun. Jadi kamu tinggal mencabut daunnya dan menanamkannya ke tanah. Contohnya adalah tanaman cocor bebek. Selanjutnya, sambung, yaitu menggabungkan dua batang tanaman yang sejenis. Wah, unik sekali ya.
Contoh tanaman yang melakukan perkembangan vegetatif dengan cara disambung adalah singkong dan mawar. Perhatikan gambar batang mawar yang nantinya akan disambung, lalu diikat dengan baik agar menyatu sempurna. Biasanya hal ini dilakukan untuk menggabungkan dua keunggulan tanaman. Nah, ini adalah contoh dari hasil penyambungan mawar merah dan mawar putih. Indah ya? Merunduk, yaitu mengusahakan bagian batang tanaman agar mengenai tanah atau merundukannya. Kemudian dibenamkan oleh tanah. Contoh tanaman yang dapat berkembang biak dengan cara merunduk adalah apel dan stroberi. Perhatikan contohnya. Jadi ketika dirundukkan, pada batang tersebut akan tumbuh akar. Ketika sudah tumbuh akar, batang tersebut akan dipotong dan kemudian dipisahkan agar menjadi tanaman yang baru. Vegetatif apa yang paling kamu sering lihat? Nah, itu dia tadi video pembelajaran mengenai perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Coba, kalau sudah kalian menyimak dengan baik, Ibu mau bertanya. Tadi kalian menyimak materi tentang apa? Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Ibu nanya sekali lagi. Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan itu ada berapa jenis? Dua. Yang Ya. pertama, Vegetatif. vegetatif alami. Yang kedua, Vegetatif campuran tanam. vegetatif buatan. Untuk kali ini kita akan mempelajari perkembangbiakan vegetatif alami. Perkembangbiakan vegetatif alami itu ada banyak sekali. Apa aja ya tadi tuh perkembangbiakan vegetatif alami itu? Satu, perkembangbiakan dengan cara tunas. Dua, perkembangbiakan Umbi lapis. biar semangat. Kayaknya ini mulai jenuh nih dengan pembelajaran. Kita lakukan ice breaking dulu yuk. Lihat videonya, ikuti ya. Ayo kawan berkumpul, bersenang-senang semuanya. Jangan segan bersama bergembira. Tepuk tangan, bergembira. Sekali lagi, tepuk tangan kita semua bergembira. Nah, semoga setelah ice breaking kita tambah semangat lagi. Karena tadi kita membahas mengenai tumbuhan, ada wacana mengenai tumbuhan di halaman. Coba kalian buka buku paketnya, buku temanya. Di halaman 36 di sana ada wacana dengan judul Tumbuhan Sumber Kehidupan. Ada? Ada. Ada, coba Aurel, baca Aurel. Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Indonesia memiliki dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. Ya, Dataran rendah cukup. Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Indonesia memiliki dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. Nah, Aurel sudah cukup bagus bacanya. Semakin rajin lagi membaca ya. Dengan membaca kita dapat menambah ilmu pengetahuan. Setelah kalian membaca mengenai tumbuhan sumber kehidupan, yang akan kita pelajari yaitu dengan menentukan ide pokok. Tahukah kalian ide pokok itu apa?
Pikiran utama. Pikiran utama, hebat, anak pinter. Siapa lagi yang tahu? Apa lagi ya? Pinter. Tadi yang menjawab Pikiran. Pokok Pokok pikiran. pikiran. Benar sekali. Ide pokok merupakan pikiran utama pada setiap paragraf. Kalian bisa menentukannya setelah kalian memahami, membaca dengan baik paragraf-paragraf pada bacaan yang tadi. Contohnya saja. Ibu kasih contoh yang pertama ya. Paragraf yang pertama. Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Indonesia memiliki dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. Dari sana, kalimat utamanya, ide pokoknya, siapa yang bisa menjawab? Aku, Bu. Iya, Nur. Indonesia negara kumpulan kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Hebat, pintar. Betul sekali jawaban yang Anur tadi bacakan. Yang jawab ya. Dari paragraf pertama, ide pokoknya adalah Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Nah, contohnya semacam itu, seperti itu. Nanti kalian, Ibu bagikan LHPD-nya untuk kalian kerjakan secara mandiri di rumah ya. Ibu share dulu LKPD-nya. Ibu udah share ya. Coba kalian perhatikan PPT yang akan Ibu tampilkan. LKPD itu nanti silakan kalian kerjakan sesuai dengan petunjuk pengerjaannya. Petunjuk pengerjaannya yang pertama, kalian harus mengamati gambar, kemudian tayangan video yang telah kalian simak tadi ya. Kemudian boleh juga kalian mengulang video pembelajaran yang tadi. Nanti Ibu share linknya. Sampai sini mengerti cara pengisian LKPD-nya? Mengerti. Mengerti. Kalau mengerti silahkan Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan LKPD tersebut. Siapa yang mau membacakan hasilnya terlebih dahulu? Generatif dengan biji dan berkembang biak secara vegetatif dengan ubi wortel dan secara generatif tanaman wortel akan menghasilkan bunga yang akan melakukan proses kawin dan dikenalkan sebagai perkembangbiakan generatif pada tumbuhan wortel. Dalam memiliki kapasitas untuk memproduksi 2 biji. Untuk menghasilkan benih tanaman harus diserbuki. Bunga-bunga dari tanaman wortel dapat menyerbuki dirinya sendiri atau diserbuki oleh tanaman wortel lainnya. Penyerbukan silang dapat terjadi antara individu dari spesies dan yang sama, dari jenis wortel yang sama, atau bahkan antara spesies wortel yang berbeda. Ya, itu dari Nisa. Tadi yang mengangkat tangan Resi. Resi mau? Ya, Bu. Yuk, Resi aja dulu. Kayaknya. Secara vegetatif, pada tumbuhan wortel bisa berkembang biak melalui umbi bakar yang akarnya membesar berisi cadangan makanan. Jika umbi ini ditanam bersama dengan pangkal batang, maka akan tumbuh tunas. Tunas tersebut merupakan tumbuhan baru. Iya, pintar. Jadi wortel secara vegetatif berkembang biak dengan cara Penyerbukan. vegetatif. Umbi akar.
akar. Jadi kesimpulannya apa? Indonesia adalah negara yang terletak di garis khatulistiwa dan memiliki dataran rendah, dataran tinggi, dan perairan atau pelautan. Dataran rendah yang kurang lebih memiliki ketinggian 200 meter di atas permukaan laut. Dan dataran rendah yang memiliki ketinggian 200 di atas permukaan laut. Wilayah pantai termasuk dataran rendah. Ya, pinter sekali, Feb. Setelah kalian membacakan hasil dari LKPD-nya, apakah kalian sudah paham mengenai materi hari ini? Sudah. Dah. Sudah. Paham. Yuk kita simpulkan sama-sama. Materi yang telah kita pelajari hari ini yaitu materi IPA dan materi Indonesia. Kita mempelajari apa saja? Yang pertama, Perkembangbiakan vegetatif. Pokok. perkembangbiakan vegetatif. Apa itu perkembangbiakan vegetatif? Jadi kesimpulannya apa ya? Perkembangbiakan vegetatif itu bisa masih di-mute. Perkembangan biakan tanpa kawin. Ya, pinter. Hebat. Perkembangbiakan tanpa kawin. Betul sekali. Itu penjelasan mengenai perkembangbiakan vegetatif. Kemudian contoh perkembangbiakan vegetatif itu banyak sekali. Salah satunya tumbuhan apa? Pisang. Wortel. 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 Ya, kita bahas dulu satu-satu. Tadi Pisang. Pisang berkembang biak secara vegetatif dengan Tunas. Kita mempelajari mengenai ide pokok. Ide pokok adalah apa kesimpulannya ide pokok itu? Pikiran utama. Pikiran utama, pinter. Yang lain? Gagasan utama. Paragraf. Gagasan utama. Setelah kalian menentukan pikiran utama atau ide pokok dari wacana tumbuhan, sumber kehidupan, kalian tadi telah dapat membuat kesimpulan. Nah, kesimpulan itu merupakan Rangkuman dari sebuah cerita. rangkuman dari sebuah cerita berdasarkan ide pokok yang telah kalian tentukan. Hebat. Sebelum Ibu akhiri, Ibu mau memberikan tugas di akhir yang harus kalian isi melalui aplikasi Google Form. Mudah, kalian tinggal pilih jawaban yang paling benar. Tadi di WA-nya. Ibu kirim dulu linknya di grup kelas 6 ya. Udah Ibu share di WA ya. Silakan kalian nanti lihat WA-nya. Linknya nanti kalian langsung isi. Setelah ini Ibu masih akan tetap ingatan kalian mengenai prokes kesehatan ya. Jangan lupa karena Kota Banjar sekarang sudah zona merah kembali. Kalian harus tetap jaga kesehatan, jaga imun, tetap selalu berolahraga, tetap terapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Selalu jangan lupa berdoa dan beribadah supaya kita tetap dalam keadaan sehat. Untuk mengakhiri pertemuan hari ini, silakan pimpin doa tadi oleh Isa. Sekarang boleh dipimpin oleh Resi, perempuan sekarang. Yo Resi, pimpin doanya.
Kita sudah selesai belajar, ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Terima kasih untuk anak-anak hebatku. Semoga kalian tetap semangat dalam belajar, apalagi pertemuan pada awal tahun pelajaran sekarang kita masih tatap muka secara daring, bisa dilakukan seperti ini. Kemudian kerjakan tugasnya sesuai dengan perintah gurunya, kirimkan sesuai perintah guru tepat waktu supaya nilai kalian semakin bagus, pengetahuan kalian semakin bertambah. Dan Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.